Yo, halo nakama, balik lagi dengan gue Etsy di sini dan ya, kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang rasa penasaran gue. Nah, jadi kan pas gue baca One Piece chapter 1106, Chidori masih baru ini datang ke Pulau Egghead. Terus di otak sama pikiran gue tiba-tiba muncul, kenapa setiap insiden Buster Call pasti raksasa ada kaitannya? Terus jika kalian nge, pada insiden Buster Call di Ohara ada Jaguar di Sao. Terus di Lobby ada Kasi dan Oimo. Dan sekarang pada saat insiden Buster Call di Pulau Egghead, bajak laut raksasa yang dipimpin Tori dan Brogy ikut hadir memeriahkan pesta pertempuran di Pulau Egghead. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ras raksasa ini pasti selalu hadir dan ada kaitannya dengan insiden Buster Call. Kenapa begitu dan apakah mereka pembawa sial? Nah, menurut gue pribadi, ras raksasa ini bukan pembawa sial, tapi emang nasib mereka udah kayak gitu. Jika kalian baca pada chapter One Piece 1106, pas kedatangan Chidori masih Brogy ke Egghead, mereka berdua itu berbincang dan si Brogy berkata, sepertinya perangkatan laut kebingungan karena mereka tiba-tiba datang ke Pulau Egghead. Dan Chidori menjawab, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Sebenarnya dari jawaban Chidori ini bisa menjawab pertanyaan gua, tetapi gua di sini akan membahas sedikit tentang hal itu. Terus jika kalian sadar juga, waifu gua Shinko Robin ini selalu ada terus pas insiden Buster Call. Sebenarnya gua kasihan cuma sama waifu gua, udah mah cantik, bening, sekarang harus berhadapan terus sama Buster Call. Nah, kalau Shinko Robin itu wajar, selain dari kru bajak laut topi jerami yang dianggap selalu bikin onar sama pemerintah dunia, yang padahal ini aslinya itu apa-apa sih bacot lah. Yang padahal aslinya itu mereka ini tim SAR. Nah, Shinko Robin ini salah satu aset Ohara yang berhasil selamat dan bisa membaca poneglyph, dimana yang kita tahu poneglyph ini bisa mengungkap tentang petunjuk laut terakhir atau logtale. Terus jika kalian ingat, kakek Shiroge pernah bilang, jika ada orang yang menemukan One Piece, dunia ini akan jungkir balik dan pemerintah dunia takut banget hal itu akan terjadi. Jadi gak heran pemerintah dunia selalu berusaha ngeburu si Shinko Robin karena dia adalah ancaman besar bagi pemerintah dunia gara-gara bisa membaca poneglyph. Ya paling pemerintah dunia bilang kayak gini, ya udah sih Wir, mumpung mereka satu kelompok, ya udah hancurin aja pakai Buster Call. Soalnya mereka selalu bikin onar. Dan ya, paling pemerintah dunia juga takut mereka akan hancur. Soalnya kalau mereka hancur atau digulingkan ya, mau gimana lagi? Paling mereka bilang gini, anjing cok kekosongan gue hilang, ya udahlah kita ngegembel aja yuk. Tapi kalau kita ngegembel, ya udah sih kita dibenyak-benyak sama masyarakat di dunia One Piece. Tapi kenapa ras raksasa juga ke bawah-bawah? Apakah mungkin ras raksasa juga ada kaitannya dengan itu? Kalau menurut gue sih iya. Kenapa bisa begitu? Oke, mari kita lihat di chapter 1106 lagi. Chidori dan si Brogy ini mau jemput si Luffy, yang selain si Luffy ini teman mereka, si Luffy juga sosok Sun God Nika. Dan bagaimana raksasa ini tahu si Luffy ini adalah Sun God Nika? Kemungkinan ras raksasa ini memuja dari matahari, yang dimana itu adalah si Luffy sendiri. Dan si Luffy ini sekaligus Joy Boy. Jadi kalau ditanya apa semuanya berkaitan, oh jelas iya. Dan salah satu faktor utamanya itu adalah pemerintah dunia yang selalu nutupin dan ngelanyapin apapun yang berusaha mengusik mereka. Kenapa bisa begitu? Kita ambil contoh aja ketika Buster Call di Ohara, Lobby, dan di Egghead. Ohara dihancurin gara-gara ilmuwan di sana mempelajari tentang abad kekosongan. Di Lobby gara-gara kelompok si topi jerami ini ngebakar bendera pemerintah dunia. Terus anak si Pandam ini langsung keluar-keluar manggil Buster Call. Di Egghead semuanya ini dimulai ketika Dr. Vegapunk ketahuan melakukan penelitian tentang abad kekosongan. Nah, akan lagi-lagi tentang abad kekosongan. Emang anjing pemerintah dunia ini takut digulingin, dijungkir balikin lah, gak tau lah, itulah pokoknya anjing. Nah, karena itu pemerintah dunia ini akhirnya mengirim agen Cyberpool dan Seraphim untuk membunuh si Vegapunk. Namun dari semua orang yang dikirim ke Egghead, tidak ada yang bisa membunuh Vegapunk. Karena apa? Ya udah jelas, karena si Vegapunk ini dilindungi oleh si Luffy yang sekaligus Yonko dan termasuk krunya juga. Terus masalah di Egghead ini terus membesar hingga salah satu Gorosei, Sen Saturn, dan Laksamana Kizaru harus turun tangan. Di sana Saturn baru menyadari bahwa di Egghead sudah seharusnya dihancurkan. Pasalnya terlalu banyak hal di Egghead yang mengancam pemerintah dunia. Jadi kesimpulannya, ras raksasa ini selalu terlibat dengan orang-orang yang mengancam pemerintah dunia sekarang di dunia One Piece. Jadi gak heran kalau mereka selalu berhubungan dengan insiden Buster Call. Karena seperti yang Chidori jelasin, semuanya ini bukan kebetulan. Nah, jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan bantu channel ini supaya bisa berkembang dengan lebih baik dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.